Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nurmi Yuliani, NIM 190100056, Teknik Perminyakan kelas B. Saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi sistem, drilling program, dan daily drilling report. Outline garis besar atau pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada sistem sirkulasi, surface to surface, artinya dari permukaan kembali lagi ke permukaan, yang berisi definisi, tujuan dan fungsi, komponen alat dan fungsi, lalu rumus dan contoh soal. Dan yang kedua ada drilling program, dan yang ketiga daily drilling report. Sistem sirkulasi. Definisinya adalah sistem sirkulasi adalah suatu sistem peralatan yang memiliki tugas utama, yaitu membantu sistem pemutar di dalam mengebor sumur dengan menyediakan perlengkapan yang sesuai untuk mengatur bahan-bahan lumpur dan tempat-tempat kerja untuk mempersiapkan, merawat, dan mengganti fluida pengeboran. Dan inilah sebuah gambar mengenai sistem sirkulasi atau circulation system. Jadi aliran fluida pemboran atau lumpur pemboran melewati yang pertama dari steel tank ke mud pump. Yang kedua dari mud pump ke high pressure surface connection dan ke drill string. Yang ketiga dari drill string ke bit. Yang keempat dari nozzle bit ke atas anulus lubang dengan drill string sampai ke permukaan. Lalu yang terakhir masuk ke contaminant removal equipment dan kembali ke section tank. Tujuan dan fungsi. Jadi tujuan utama sistem sirkulasi, khususnya sirkulasi pemboran, adalah untuk mensirkulasikan fluida pemboran atau lumpur bor ke seluruh sistem pemboran, sehingga lumpur bor mampu mengoptimalkan fungsinya. Sedangkan fungsinya adalah, fungsi utama dari sistem sirkulasi adalah mengangkat serpihan cutting dari dasar sumur menuju ke permukaan. Komponen alat dan fungsi. Yang pertama ada mud hose. Fungsinya yaitu tempat untuk menyimpan bahan lumpur. Yang kedua mud tank. Fungsinya adalah sebuah tempat untuk menampung dan mengatur cairan pemboran setelah keluar dari sumur bor. Yang ketiga mixing hopper. Fungsinya adalah menambahkan aditif padat ke dalam cairan lumpur ketika perawatan di dalam kolam lumpur. Yang keempat ada chemical mixing barrel. Jadi fungsi dari chemical mixing barrel adalah menambahkan bahan-bahan kimia ke dalam lumpur pemboran. Jadi untuk mud hose dan mud tank ini sebuah tempat, dan mixing hopper dan chemical mixing barrel adalah sebuah alat. Yang kelima ada bulk mud storage bins. Jadi fungsinya adalah tempat untuk menambahkan aditif dalam jumlah yang banyak. Maksudnya seperti barit. Kemudian yang keenam ada discharge line. Fungsinya adalah untuk menyalurkan lumpur pemboran keluar dari pompa lumpur. Kemudian yang ketujuh ada standpipe. Fungsinya adalah menghubungkan discharge line dengan rotary hose dan gooseneck menyambung pada standpipe. Kemudian ada rotary hose. Fungsinya adalah untuk menghubungkan standpipe dengan swivel. Kemudian ada water tank. Fungsinya adalah bahan dasar lumpur pemboran, kemudian untuk pemenuhan kebutuhan air selama pemboran berlangsung. Kemudian ada mud pump. Fungsinya adalah memindahkan volume lumpur pemboran yang besar dengan tekanan yang besar. Kemudian ada section tank. Fungsinya adalah tempat untuk menampung lumpur pemboran yang akan dipakai pada operasi pemboran. Kemudian ada section line. Fungsinya adalah untuk menghubungkan antara section tank ke pompa lumpur. Kemudian ada
chicks and join. Fungsinya adalah untuk menghubungkan standpipe dengan rotary hose. Dan yang terakhir adalah return line. Fungsinya adalah menyalurkan lumpur pemboran yang keluar dari lubang anulus. Selanjutnya ada rumus dan contoh soal. Rumusnya ada kapasitas casing yaitu pi per 4 kali inside diameter kuadrat per 144 feet cube per feet. Kemudian ada kapasitas anulus pi per 4 dikali DH min outside diameter kuadrat per 144 feet cube per feet. Kemudian 1 barel sama dengan 5,615 feet cube. Di sini ada contoh soal data sumurnya, total depth-nya 7.000 feet ditambah 0,56 feet. Kemudian diameter bitnya 8,5 inch. Kedalaman casing hole-nya 2000 feet menggunakan casing 95/8 inch. Untuk drill string-nya ada drill pipe 5 inch. Kedalaman total drill pipe yaitu 1000 feet. Kemudian drill collar. Di sini drill collar-nya 6,5 inch. Jadi kedalaman drill collar-nya adalah 30 feet. Untuk data pompa, tekanan sirkulasi pada kecepatan normal 2000 psi pada 60 stroke per menit. Kemudian tekanan sirkulasi pada 30 stroke per menit sama dengan 500 psi. Berat lumpurnya 10 pon per galon. Pertanyaannya, berapa lama total waktu untuk mud bersirkulasi saat mengisi drill string dan anulus? Ya, dijawab. Total depth-nya 7.056 feet. Untuk panjang drill pipe-nya 1000 feet, maka 7.056 feet min 1000 feet. Hasilnya 6.056 feet. Untuk panjang drill collar 6.056 feet min 30 feet. Hasilnya 6.026 feet. Untuk kapasitas drill pipe 3,14 per 4 dikali 4,276 kuadrat dikali 1/44 dikali 1000. Maka hasilnya 5,615 dan ini sudah ada hasilnya yaitu 17,79. Kemudian untuk kapasitas drill collar 3,14 per 4 dikali 3 kuadrat dikali 3,14 per 144 dikali 250. Hasilnya 5,615. Di sini sudah ada hasilnya yaitu 6,85. Kemudian untuk total kapasitas drill string-nya 17,7 ditambah 6,85 hasilnya 24,55 barel. Kemudian 24,5 per 30 stroke dikali 0,1 barel per stroke sama dengan 8,16 menit. Kemudian untuk volume anulus OH kuadrat min OD kuadrat dikali L per 1029,4 hasilnya 95 per 8 kuadrat min 5 kuadrat dikali 1000. Maka hasilnya 65.7551. Untuk ketika saat menuju anulus 65,7 per 30 dikali 0,1 maka hasilnya 21,9
menit. Kemudian sudah diketahui saat mengisi drill string dan annulus, yaitu 8,16 ditambah 21,9 menit, hasilnya 30,06 menit, maka ini 30 menit 6 detik. Ya, dilanjut drilling program. Untuk program casingnya 20 inch conductor casing, 24 inch dikali 5 inch GRB APA R2 to be driven. Kemudian ada 3/8 surface casing kelas K55 ponder 54,5 pound per feet, koneksi BTC panjang R3 di semen hingga permukaan. Untuk parameter pemborannya, weight on bit-nya 5-15 kilopound, rotation per minute 100 rotation per minute, pump rate minimal 600 cmp. Untuk lumpur bornya gel water MW 9 pound per gallon. Kemudian weight loss, kemudian PV, YP, gel strength-nya 10. Lalu dilanjut program semen. Untuk semen kelas G, berat semennya 15,8 pound per gallon, eksisnya 300%, yield-nya 1,16 kaf per SSQ. Kemudian aditifnya anti-foam, kemudian flat dispenser accelerator. Kemudian untuk di bitnya memakai roller cone bit IADC-nya 116, nozzle-nya 3x18, drilling hazard-nya tidak ada. Untuk well completion-nya diverter 2000 PSI. Lalu di program casing ada intermediate casing yang ukuran 95/8 inch, kelas K55, pondernya 35 ponder per feet, lalu koneksi LTC panjang R3 di semen hingga permukaan, lalu weight on bit-nya 10-25 kilopound, rotation per minute-nya 100-120 rpm rotation per minute, lalu pump rate-nya no information. Untuk KOH-nya lime mud, MW-nya 9,1-9,6 pound per gallon, loss-nya, kemudian PV-nya 11-20 CPS, lalu yield point-nya 3-10, lalu gel strength-nya 10S 1-3. Untuk semen kelas G, berat semen 15,8 pound per gallon. Lalu di sini ada eksesnya 250%, lalu yield-nya 1,16 kaf per SSK, aditifnya anti-foam, lalu ada FLIC dispersion accelerator. Kemudian di sini ada roller cone bit-nya IADC 116, nozzle-nya 3x16, lalu di drilling hazard-nya formasi tekanannya rendah, lalu di well completion-nya 11 inch annular, lalu 3000 PSI. Lalu di sini ada production casing 7 inch kelas K55 panjang R3 di semen hingga permukaan, weight on bit-nya 10-25 kilopound, pump rate-nya
minimal 600 GPM. Lalu KOH-nya lime mud, MW, MW 8,8 sampai 9,0 pon per galon, yield point, gel strength-nya 10S. Lalu semen kelas G, berat semen, adiktifnya antifoam, FLAC, dispersant, accelerator. Lalu roller conduit-nya IADC 116, formasi gas di reservoir, lalu 95/8 anular. Lalu di sini ada intermediate casing 95/8 inch, kelas K55, ponder 36 pon per feet, koneksi LTC, panjang R3 di semen hingga permukaan. Weight on width-nya 10-25 kilopon, rotation per minute-nya 100-120 RPM atau rotation per minute. Untuk pump rate-nya 550 GPM. Catch OA lime mud, MW, MW 8,8 sampai 9,0 pon per galon. Weight loss-nya lalu PV-nya 11 sampai 20 CPS. Yield point-nya 3 sampai 10, untuk gel strength-nya 10S 1 sampai 3. Lalu semen kelas G, berat semennya 15,88 pon per galon, aksesnya 250%, yield point-nya 1,6 kV per SSK. Lalu additive antifoam, FLAC, dispersion, accelerator. Untuk roller conduit, IADC 116, nozzle-nya 3x16, formasi tekanan rendah. Lalu di well completion-nya 11 inch anular 3000 PSI. Lalu ada production casing 7 inch, kelas K55, ponder 20 pon per feet, koneksi LTC, panjang R3 di semen hingga permukaan. Lalu weight on bit 10-25 kilopon, rotation per minute-nya 100-120. Lalu pump rate 550 GPM. KOH lime mud, MW 8,8 sampai 9,0 pon per galon, weight loss, kemudian PV-nya 11 sampai 20 CPS, yield point-nya 3 sampai 10, gel strength-nya 10S 1 sampai 3. Lalu semen kelas G-nya berat semen, detail, no information, 15,8 pon per galon, aksesnya 200%, lalu yield lead cell-nya 1,73 per 1,16. Lalu kV per sec. Untuk aditifnya antifoam, bentonite. Untuk FLAC, dispersen, accelerator, dan propen. Lalu di bitnya, roller conduit-nya IADC 116, nozzle-nya 3x14. Untuk di drilling hazard-nya, formasi gasnya untuk di drilling hazard di reservoir-nya itu formasi gas. Lalu di well completion-nya 9,5/8 inch anular 3000 PSI. Untuk daily drilling report-nya sebagai contoh, pada tanggal 30 Mei 2013, laporan nomor 18, lalu di sini ada kedalaman 06,00 Hz, totalnya 861,42. Lalu hole size-nya 6 1/8,
Lalu di sini ada status at 24,00 Hz, yaitu run 4,5 derajat Celcius logging, kedalamannya 861,42. Lalu lens casingnya 7 inch, elevasinya 50. Untuk lens casing 7 inch itu pada 150,3, shoe-nya 1614 pound per galon. Elevasinya 50, RTGL-nya 12, MAASP 200. Di sini ada matte properties, kemudian aditif. Di sini ada solid control, lalu formation data. Nah, lalu di sini ada drills atau BOP, kemudian ada bit data, lalu ada bottom hole assembly details. Untuk time analysis di slide berikutnya. Ya, di sini ada time analysisnya sebanyak 28. Lalu di sini sudah ada total bottom hole assembly panjangnya dalam satuan meter, yaitu 1. Lalu di sini ada survei, kemudian kedalaman, deviasi, azimutnya, TVD, komen. Lalu di sini drilling tools, serial nomor berapa, horse. Di sini sudah ada drilling data. Lalu next ke slide berikutnya. Masih di daily drilling report pada tanggal 30 Mei 2013, laporan nomor 18. Di sini sudah terlampir waktunya dari pukul 00,00 malam sampai 00,15. Itu totalnya 15 menit. Di sini sudah ada log W per W, kemudian ada program next 24 hours, lalu weather, cuacanya, temperaturnya berapa, lalu personel rignya, lalu transportasinya, kos harganya, lalu di sini ada tanda tangan untuk supervisor, same benefit, kemudian engineer, untuk ridge manager. Lalu terakhir di sini ada di well-nya, reportnya ketika 30 Mei 2013, untuk pelaporan datanya pada tanggal 1 Juni 2013. Rignya nitro rig nomor 7, kemudian prognosis total depth-nya 800 md, GL elevasinya 50 cm, HSE, Health Safety Environment, no incident or accident to report at rig site. Nah, di sini sudah terlampir juga untuk current ops untuk 6 jam, making up 4,5 inch to be hanger. Kemudian summary of ops
pas 24 hours, log and run 4,5 casing. CH-nya 0, summary of the next 24 hours-nya, run casing, cement, or nipple down. Di sini sudah terlampir juga untuk 5-day forecast, dimulai dari tanggal 1 sampai 5 Mei 2013. Untuk di yang pertama untuk yang pertama itu di hari Rabu 1 Mei 2013, casing cement or nipple down. Kemudian di hari Kamis 2 Mei 2013, move to lemur. Lalu Jumat 3 Mei 2013, move rig up. Lalu Sabtu 4 Mei 2013, drill and cement conductor. Lalu Sabtu 5 Mei lalu Minggu 5 Mei 2013 itu drill out and ahead. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.